Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana kita itu mencari referensi untuk penelitian. Seringkali terjadi kita itu bingung banget atau mungkin bagaimana sih caranya itu mencari referensi untuk bahan penelitian kita, bahan skripsi kita maupun nanti bahan tugas akhir dan karya ilmiah yang lainnya seperti itu. Nah, kali ini nanti kita akan bahas bagaimana itu tips and triknya kita bisa mencari referensi itu sesuai dan yang mudah juga kita gunakan dalam bahan penelitian kita. Referensi yang akan kita cari nanti, kita akan menggunakan yang namanya Google Scholar untuk mencari berbagai macam referensi dalam beberapa hal ya, atau beberapa tema juga ya nanti. Jadi apapun itu nanti basic kita, tema yang akan kita cari itu ada di situ. Jadi semacam database untuk Google Scholar ini database yang akan ada untuk berbagai macam referensi di situ. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk bagi kita semuanya itu ke dalam membuat makalah, kemudian membuat paper atau artikel ilmiah. Dan juga nanti tidak terlepas dari itu tugas akhir bagi nanti mahasiswa ya di situ. Dan juga ini ada skripsi, tesis, disertasi itu pasti banyak sekali membutuhkan referensi di situ. Dan karya tulis ilmiah lainnya, kemudian ada juga nanti penelitian ya, biasanya nanti Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa itu mungkin kekurangan dari bahan referensi itu nyarinya di mana. Nah, itu salah satunya yang akan kita bahas kali ini itu nanti adalah kita mencari referensi itu dari Google Scholar. Di sini salah satu cara kita untuk mencari referensi yaitu dengan Google Scholar. Nah, untuk mencarinya atau mengaksesnya, kita bisa menggunakan lewat Google ini. Kita cari Google Scholar di sini. Ya, kemudian kita sudah sampai ya, atau bisa langsung saja ketikkan di sini adalah scholar.google.com. Nah, nanti kita akan dibawa di halaman ini. Di halaman ini, nanti kita langsung saja bisa mencari apa yang kita butuhkan sebagai referensi. Misalnya, kita ingin membutuhkan artikel ilmiah atau karya ilmiah atau sebagai referensi kita itu tentang sistem informasi. Sistem informasi. Kita cari, ini akan memunculkan banyak artikel. Jadi fungsi dari Google Scholar ini adalah dia mengindeks berbagai macam artikel ilmiah dari beberapa publikasi, itu baik jurnal maupun proceeding. Dan juga nanti juga ada skripsi, tesis itu di sini. Jadi semacam kalau bagi kita, Google Scholar ini adalah perpustakaan digital. Jadi semuanya ada. Nah, dari sini, kemudian kalau kita bisa cari apa yang kita cari di sini nanti. Misalnya kalau kurang kompleks atau kurang detail dari sini, kita bisa tambahkan rancangan sistem informasi. Di sini ada banyak sekali ya judulnya, misalnya analisa dan perancangan sistem informasi perpustakaan atau sistem informasi apapun, itu silahkan cari aja, search aja di sini seperti kalau kita nyari di Google biasa. Bedanya di sini Google Scholar ini dia sudah langsung otomatis apa yang kita cari itu nanti sudah masuk di sini. Semuanya itu sudah langsung keluar di artikel ilmiah. Kalau di Google biasa itu nanti banyak sekali, mungkin di blog itu juga masuk blog, kemudian nanti juga ada artikel atau iklan itu pun masuk. Kalau di sini itu sudah fokus di Google Cendekia, di sini fokus pada artikel atau paper ilmiah. Jadi kita nggak usah milih-milih lagi ini artikel ilmiah atau tidak, ini dalam bentuk PDF atau enggak di sini. Ini sudah ada. Jika kita bisa download, kita juga kalau kita klik di sini, sebenarnya misalnya ini ya. Nah, kita akan dibawa pada laman dari di mana dia diupload atau dipublish di sini. Di sini adalah jurnal UMK SCDID ya. Nah, di sini. Ini adalah di mana
upload artikel itu berada dia dipublish di mana, kemudian diindeks oleh Google Scholar tadi. Ya, di sini kita bisa cek, kita bisa back di sini untuk kembali ke laman tadi. Jika kita ingin tetap ini lamannya ada, kita bisa klik kanan in new tab. Kalau kita ingin langsung download PDF-nya, berarti kita udah langsung ini aja download ini. Ya, ini udah otomatis langsung ke download di sini. Dia dalam bentuk PDF. Kita bisa buka artikelnya. Ya. Ini sudah sempurna terdownload. Ya, ini adalah apa judulnya tadi yang kita cari. Kita bisa baca sampai ke bawah. Kira-kira ada nggak yang bisa kita jadikan referensi? Minimal kalau kita juga kekurangan ide, mau nulis apa, mau bikin penelitian apa, atau mau bikin TA atau skripsi apapun, itu juga bingung mau bikin apa sih, itu bisa kita banyak-banyak kita membaca referensi di sini. Tema yang lagi populer itu apa di sini. Atau mungkin kalau dalam teman-teman di bagian pemasaran, biasanya juga mungkin pengaruh media sosial bagi UMKM, misalnya UMKM. Nanti juga kita akan ada juga beberapa artikel ya di sini, misalnya ada dari Jurnal Ekajida nih di sini, dari Jurnal Ekajida. Di sini untuk PDF-nya itu bisa kita download juga langsung di sini. Jadi banyak sekali ya yang nanti apapun itu yang kita cari akan muncul di sini nanti. Apa yang kita cari akan muncul. Kemudian nanti silahkan di dalam keyword atau apapun itu, apa yang kita cari ketik aja di search ini. Dan lagi kita juga bisa memaksimalkan di sebelah kiri ini kan ada rentang waktu nih. Ini fungsinya adalah kita itu mau nyari artikel atau paper atau karya ilmiah yang ada di Google Scholar ini, rentang waktunya dia dipublikasikan tahun berapa. Tahun berapa dia dipublikasikan di sini nanti. Misalnya yang per 2021, itu berarti dia akan memunculkan artikel yang 2021. Kalau misalnya yang 2020, berarti nanti artikel yang terbitan 2020 itu yang akan dipublikasikan, yang hanya 2020 saja. Kadang kan kita dibatasin juga ya, misalnya kita diwajibkan mencari referensi untuk disitasi di dalam sebuah penelitian maupun skripsi nantinya, itu atau karya ilmiah lainnya, itu harus rentangnya itu 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir dari sekarang. Berarti kalau misalnya sekarang itu 2021, kita cari aja custom rank di sini. Custom rank-nya, di sini kita bisa cari mulai 2015 hingga 2020 misalnya. Kita cari dia. Ini nanti akan memunculkan penelitian atau artikel-artikel itu dari tahun 2015 hingga 2020. Jadi itu bagi teman-teman semuanya atau Bapak Ibu dosen atau mau teman mahasiswa di sini yang memiliki yang menghendaki untuk mencari referensi, itu adalah dalam rentang waktu tertentu karena mungkin dalam aturan itu adalah 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, 3 tahun terakhir untuk referensinya atau daftar pustakanya, itu teman-teman bisa mencarinya dalam range waktu ini. Itu bisa nanti di sini akan memunculkan range waktunya tadi. Dan untuk Google Scholar ini itu bisa digunakan, dimaksimalkan untuk teman-teman bagi yang tidak perlu misalnya untuk di buku, karena buku mungkin dibatasin hanya berapa persen, harus banyak dari penelitian atau karya ilmiah yang terdahulu yang sudah ada penelitian sebelumnya, itu bisa mencarinya di Google Cendekia atau Google Scholar ini. Jadi alamatnya tadi atau link webnya di situ adalah scholar.google.com. Ini aja nanti teman-teman bisa langsung mencari artikel apapun itu yang dibutuhkan untuk disitasi atau sebagai daftar pustaka atau referensi selain dari buku.
Jadi tetap harus ada referensi dari buku, tapi juga diperlukan pendukung atau penguat itu dari artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan ke jurnal ilmiah maupun ke proceeding. Karena untuk penelitian sekarang, baik itu skripsi, tesis maupun tugas akhir itu menghendaki adanya untuk penguatan, sebagai penguatan teori itu adalah adanya penelitian terdahulu di sini. Jadi ini bagi Anda semua yang berkecimpung dalam dunia akademisi, baik dosen, guru, maupun nanti juga mahasiswa, dan juga peneliti. Nah, ini sangat penting sekali memahami bahwa Google Scholar ini. Maksimalkan fungsi dari Google Scholar ini. Mungkin cukup itu saja untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjut ke video berikutnya dengan pembahasan yang lebih luas lagi tentang research maupun tentang penulisan ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.